Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Regi Andari, NIM 2071983, kelas 3B Tadis Biologi, mata kuliah Ekologi Hewan. Dosen pengampu Bayu Kurniawan, SSI MSc. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang saya bahaskan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana pertumbuhan dan perkembangan hewan dapat dikelompokkan ke dalam dua fase, yaitu fase pertama embrionik atau pembelahan, blastulasi, gastrulasi, morfogenesis, induksi embrionik, diferensiasi, dan spesialisasi atau organogenesis. Fase yang kedua pasca embrionik atau metamorfosis generasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan zigot berubah menjadi embrio. Tahapan morula, yaitu sel-sel yang menggerombol membentuk struktur seperti buah murbeli dan disebut morula. B. Tahapan blastula adalah tahapan ketika morula berubah strukturnya menjadi seperti bola yang di dalamnya berongga dan disebut blastula. Pada mamalia digunakan istilah blastosis. C. Tahapan gastrula adalah tahapan ketika sel-sel pada blastula menyusun diri sehingga terbentuklah dua lapisan sel atau tiga lapisan sel, disebut gastrula. Pada gastrula memiliki dua lapisan sel saja yang kemudian akan berkembang menjadi endoderms dan octoderms. Disebut juga hewan yang bersifat diploblastik. Sedangkan gastrula pada hewan-hewan memiliki tiga lapisan sel, yaitu endodermis, mesoderms, dan octoderms. Mereka dikelompokkan ke dalam hewan yang bersifat triploblastik. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan triploblastik. Pada hewan triploblastik, sel-sel pada setiap lapisan sel akan mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi. Sel-sel tersebut akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tubuh, seperti dapat dilihat di bawah ini ya guys. 1. Endoderms, yaitu sel-sel yang melapisi bagian dalam sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan juga jaringan dan organ lain seperti hati dan paru-paru. 2. Mesoderm, menjadi otot, tulang, ginjal, darah, kelenjar kelamin atau testis atau ovarium, dan jaringan ikan. 3. Octoderm, sistem saraf, kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan saluran-saluran sekresi. Baiklah guys, selanjutnya ya kita akan membahas tentang metamorfosis, di mana metamorfosis adalah perubahan larva menjadi bentuk dewasa muda atau imago. Perkembangan metamorfosis pada kata hijau, ya seperti itulah guys, seperti kata hijau ya. A. Insang dalam setelah 8 hari. B. Tutup insang setelah 12 hari. C. Tungkai belakang setelah 2,5 kurang 3 bulan. D. Tungkai muka setelah 2,5 3 bulan. E. Metamorfosis selesai 3 bulan lebih. Baiklah, selanjutnya guys, kita akan bahas tentang proses pada ulat daun ya, di mana metamorfosis terjadi secara sempurna.
atau holometabolan atau gambar. Artinya, perubahan bentuk antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya terlihat sangat jelas ya pada capung. Metamorfosisnya tidak sempurna. Hemimetabola. Perubahan jelas hanya terlihat ketika telur menetas dan menghasilkan nifa. Nifa kemudian akan mengalami pergantian kulit multi beberapa kali hingga mencapai dewasa ya. Regenerasi adalah proses pemulihan jaringan tubuh atau bagian tubuh organ yang rusak. Regenerasi tidak membuat organ baru ya. Di dalam tubuh terdapat sel batang atau stem cell yang siap memperbanyak diri saat diperlukan untuk mengganti sel-sel jaringan yang rusak. Sel-sel tersebut belum terdiferensiasi. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada reptil dan apes. Pada reptil atau seperti kadal dan kura-kura ya, dan apes seperti ayam dan burung, embrio berkembang di dalam sel telur. Sel telur mengandung banyak cadangan makanan untuk perkembangan embrio dan berada di dalam cangkang kapur yang keras. Sel telur harus dihangatkan pada suhu tertentu untuk penetasan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada mamalia, di mana embrio mamalia berkembang di dalam rahim induknya atau disebut dengan uterus dan mendapat zat makanan, nutrisi, dan oksigen dari induk melalui plasenta dengan perantara tali pusat. Dan masa pertumbuhan embrio sampai kelahiran atau fetus disebut masa kehamilan atau gestasi. Pada hewan paruh bebek atau Ornithorhynchus tidak dijumpai plasenta karena jenis mamalia tersebut bersifat ovipar. Paruh bebek dewasa menyusui anaknya setelah telur menetas. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.